Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Naga Sukma di season yang pertama. Dimensi Jalan Hindak di episode ke-44. Di episode sebelumnya, Ki Baju Biru, Ki Baju dan juga Jaladri bertemu dengan Raja Padang Tinggi dan membicarakan tentang suasana negara. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Maka cara ketan. Setelah dipersilahkan oleh Tuan Raja, kemudian Ki Baju Biru dan kawan-kawan ditempatkan di suatu ruangan ataupun tempat khusus untuk para tamu, sekedar beristirahat. Selanjutnya datanglah seorang prajurit. Ki Baju Biru, bolehkah saya masuk? Seorang prajurit tersebut meminta izin untuk bertemu dengan Ki Baju Biru. Selanjutnya, Ki Baju Biru setelah melihat dan mengenali siapa prajurit tersebut, kemudian mempersilahkan prajurit itu masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan. Berkumpullah 4 orang di ruangan tersebut. Aku kira kamu ini siapa? Ternyata kau Banyu Geni. Nah, masih ingat Ki Banyu Geni? Pamannya Jaka Suma. Nah, ini dia Ki Banyu Geni versi masih muda mungkin di cerita ini. Kemudian Ki Baju Biru menjelaskan, Baju dan juga engkau Jaladri, Ki Baju Geni ini adalah seorang senapati dari kerajaan Bandung Negara. Beliau ini adalah, ya boleh dibilang rekan ataupun kawan Bapak. Dia ini prajurit yang bertugasnya untuk memberikan jalur akses keamanan para saudagar-saudagar yang melewati jalur laut. Tentunya ketika saat ini beliau masih bertugas di untuk kesatuan laut. Beliau ini bekerja sama dengan Bapak. Jadi boleh dibilang Bapak ini adalah kawan dekatnya, ataupun walaupun tidak resmi sebagai prajurit senapati, tapi termasuk memiliki andil dalam perjuangan menegakkan kedaulatan Pandu Jaya di seluruh negara. Ki Baju Geni, kamu tidak perlu merasa sungkan ataupun tidak percaya kepada anakku dan juga orang kepercayaanku. Jaladri adalah anakku, dan si Baju ini adalah murid pertamaku, termasuk orang kepercayaanku. Jadi apapun yang ingin kamu sampaikan tentang Pandu Nagara dan juga kerajaan Padang Tinggi ini, sampaikan saja. Tentu saja, Baju Biru. Kakang Baju Biru, saya sangat tahu betul siapa mereka berdua ini, dan tentunya saya pun tidak akan percaya menemui Anda di tempat ini kalau kita semua bukan dalam satu kubu ataupun dalam satu pemikiran. Kita sama-sama masyarakat Nagara Pandu Nagara, dan kita semua satu tujuan, yaitu untuk memberikan kesejahteraan ke seluruh masyarakat, seluruh rakyat
bukan hanya di kerajaan Pandunagara saja, tapi di seluruh rakyat Nusantara. Di luar pada itu, saya ingin menyampaikan titah Baginda Raja kepada Kakang Banyu Biru untuk segera kembali ke pelabuhan, karena ada kapal dagang dari negara kita yang harus segera sampai ke kerajaan Bangla. Tentunya dibutuhkan pengamanan yang cukup, dikarenakan suasana di jalur laut ini dalam keadaan yang perlu diwaspadai, kalaupun tidak disebutkan sedang bahaya. Ya, aku tahu. Kapankah aku harus kembali ke pelabuhan? Tentu saja segera mungkin, tapi karena hari ini sudah cukup gelap, jadi aku sarankan mungkin dini hari ataupun pagi hari kita akan berangkat. Aku akan langsung memandu dan mengawal Ki Banyu Biru sampai ke pelabuhan. Kapal yang terbakar sudah ada gantinya. Kemudian awak kapal Anda pun sudah kami kumpulkan di pelabuhan. Dan ada 3 kapal dagang yang harus dikawal, tentunya dengan kekuatan penuh yang Kakang Biru miliki akan cukup untuk mengawal 3 kapal dagang ini. Kalau begitu, terima kasih. Kamu sudah bersedia menyiapkan kembali kapal yang aku butuhkan. Dan aku rasa ini semua juga termasuk rencana kamu. Tapi aku masih heran, apakah terbakarnya kapalku itu ulah kamu atau ulah dari kerajaan Padang Tinggi, atau memang dari kerajaan Sanganagara yang sedang berkonflik, dan tentunya mereka pun tahu siapa aku. Terus terang, yang membakar kapal Anda itu tidak ada dari antara baik itu pihakku, tentunya tidak mungkin. Kemudian dari Padang Tinggi juga tidak punya motif. Satu-satunya yang punya motif adalah kerajaan Sanganagara, karena memang walaupun tidak bermusuhan dengan kerajaan kita, mungkin mereka berpikir kita termasuk pihak musuh ataupun kapal yang berada di wilayah mereka, sedangkan mereka sedang melakukan pengamanan ekstra. Tapi setahu saya, dari beberapa telik sandi yang saya sebarkan, rupanya bukan dari kerajaan Sanganagara. Sepertinya ada kelompok pelaut lain yang kamu pun tahu, terkadang ada perompak. Namun perompak ini aku masih ragu antara mereka berinisiatif untuk merusak kapalmu, untuk mencuri, ataukah mereka memang diutus oleh seseorang hanya sekedar untuk menghancurkan kapalmu. Dari hasil informasi yang aku dapatkan dari sandi yang aku miliki, tidak ada acara perampasan harta dari kapalku. Jadi murni mereka hanya ingin menghancurkan kapalku saja, sehingga pergerakanku untuk mengawal kapal dagang ataupun bisa berlabuh dengan tenang sehingga terhambat. Jadi otomatis kalau perompak biasa itu tidak mungkin. Karena kalau perompak motifnya tentu saja ingin merampas sebagian harta, atau memang mereka membutuhkan sesuatu. Ada yang mereka inginkan. Tapi karena mereka hanya sepertinya benar-benar murni untuk menghancurkan kapalku, tentunya ini dari pihak musuh yang hanya ingin membuat aku terkendala dalam berlayar. Tapi sudahlah, kita sama-sama tahu kemana dan siapa
walaupun kita tidak memiliki bukti yang kuat. Tapi aku akan berpikir bagaimana caranya melaksanakan tugas dari Baginda untuk mengawal kapal dagang kita sampai ke kerajaan Bangla. Ya, itu tentu saja itu yang paling penting. Dan pesan Tuanku Raja juga bahwa Kakang Biru ini fokuskan saja untuk memberikan pengamanan kepada kapal dagang yang memang ke kerajaan Bangla. Adapun keadaan situasi yang terjadi di Nusantara, keamanan negara-negara di sekitarnya, biarkan pihak kerajaan yang membereskannya, menyelesaikannya. Tapi tentunya kalaupun di satu waktu kami membutuhkan bantuan Kakang Biru, tentunya Kakang Biru akan sedia bersiap-siap untuk bisa membantu. Ya, aku paham. Tapi bagaimana aku bisa membantu kalau aku harus pergi mengawal pasukan sampai ke Bangla sana? Eta Kakang, kan tadi disebutkan Kang, kalau kami membutuhkan kami pasti akan meminta bantuan Kakang. Dan Kakang harus bersedia membantu kami, gitu kan Kang? Maafkan saja, mungkin Kakang ini masih belum mencerna apa yang disampaikan oleh kamu. Ya, tentu saja kami akan selalu bersedia dan siap siaga untuk membantu seluruh kebutuhan yang untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, terutama negara kita, negara sendiri, itu pandu negara. Selanjutnya, setelah dianggap cukup, Senapati Banyugeni ini berpamitan untuk meninggalkan Ki Banyubiru, Ki Jaladri, dan juga Ki Bajo. Setelah dirasa mereka hanya tinggal bertiga, kemudian Ki Banyubiru melanjutkan perkataannya. Nah, begitu Jaladri. Sepertinya kita harus segera ke pelabuhan lagi. Bajo, kamu nanti di perjalanan jangan langsung ikut bersamaku mengawal kapal dagang. Kamu tetap tinggal di sini dan aku pun akan menitipkan sesuatu kepadamu. Ada menitipkan apa? Kang Biru, Tuanku Guru. Begini, Bajo. Sebenarnya aku berpikir, apakah aku harus mengawal saudagar-saudagar ke Bangla, atau aku harus tetap tinggal di sini untuk sedikit membantu pergerakan Patih Banyugeni ini. Aku masih bingung. Kalau aku meninggalkan tugasku untuk mengantarkan kapal dagang kita, berarti aku membantah perintah dari Baginda. Tapi kalau aku meninggalkan keadaan negara-negara di sekitar sini, aku khawatir ada sesuatu yang terjadi terhadap keamanan Baginda di negara kita. Menurutmu bagaimana, Bajo? Apa yang harus kulakukan? Begini saja Tuan Guru, saya rasa Anda sudah mendapatkan tugas yang memang itu sudah jelas dari tadi Patih Banyugeni, bahwa Anda harus pergi mengawal kapal dagang. Jadi itu mendingan dilaksanakan saja. Kalaupun memang kita bisa melakukan londokan dan juga apa itu namanya, kita menyamar sebagai Mancala Putra Mancala Putri, tetap saja kalau menurut saya mah dikhawatirkan karena telik sandi dari Patih Banyugeni ini
Saya rasa tidak asal mereka memiliki ilmu yang hampir sama dengan ilmu Tuan Guru. Memang benar, memang benar. Perlu kamu ketahui, mereka pun adalah kesatuan yang ikut aku latih. Dan aku pun ikut berlatih kepada mereka. Artinya kita hampir sama dalam hal Mancala Putra, Mancala Putri, dan juga lelondokan. Jadi trik kita sebenarnya sudah diketahui rahasianya oleh pasukan Ki Banyugeni ini. Kalaupun dia masih muda, dia termasuk ya sahabat Bapak dalam berlatih ilmu sebagai menjadi telik sandi. Dan sepertinya kalaupun memang aku harus mengawal kapal dagang ini, aku rasa bukan hanya sekedar mengawal. Tentunya ada hal lain yang lebih besar daripada mengawal kapal dagang. Karena taruhannya aku harus meninggalkan keadaan negara yang memang kalau secara langsung tidak ada ancaman. Tapi kalau dibiarkan, keadaan sepak terjang sang negara ini mau tidak mau lambat laun akan berakibat yang cukup serius kepada kerajaan kita, Pandonagara. Tapi kenapa justru Baginda menginginkan saya untuk pergi ke Bangla mengawal kapal dagang? Ini menjadi pertanyaan yang agak-agak cukup membuat saya penasaran. Oleh karena itu saya putuskan untuk tetap mengikuti perintah raja. Adapun tadi ada tugas yang khusus untukmu, Bajo. Nanti ketika aku dan Jaladri akan pergi ke pelabuhan, sebaiknya kamu cari si Picung. Si Picung? Si itu yang budak belian teh? Ya. Kau pun tahu itu si Picung. Sedang apa dia kan? Siap Tuan Guru. Memang si Picung itu siapa? Ayah? Kang Bajo? Aden ini. Iya, memang Aden belum dikasih tahu. Bagaimana Tuan Guru? Apakah harus dijelaskan? Benar. Si Picung ini adalah termasuk anggota dari pasukan ayah Jaladri. Walaupun dia masih muda, tapi sudah diberikan ilmu kanuragan yang cukup. Dan dia, Bapak minta untuk tetap berada di sekitaran orang-orang yang memang memanfaatkan posisi dia sebagai orang yang tidak memiliki status yang terhormat. Walaupun sebenarnya dia sangat penting. Walaupun keadaannya dia tersiksa ataupun dia harus melakukan pekerjaan berat, dia akan sangat kuat sekali. Karena memang kesehariannya seperti itu. Tapi selain itu sebenarnya dia mampu untuk melawan dan mampu untuk kabur kalau memang harus dia ingin melakukannya. Tapi karena ada tugas dari Bapak, dia tetap berada mengabdi untuk sementara waktu di saudagar yang ya kemarin sampai marah-marah seperti itu. Waduh, jadi dia itu termasuk orang penting di negara. Kamu itu harus membuka pengalaman dan membuka jalan pikiran. Tidak semuanya orang terhormat itu terhormat. Dan tidak semua orang yang terhina itu posisinya adalah terhina atau rendah. Kita memiliki fungsi dan tempat masing-masing. Yang terpenting adalah apapun posisi kita harus melakukan yang terbaik ketika kita dalam memerankan peranan kita. Maksud Bapak adalah Bapak sebagai seorang
pengawal untuk negara, untuk mengamankan kapal dagang terutama di jalur laut. Itu adalah fungsi Bapak. Niat Bapak adalah untuk memberikan pengorbanan, memberikan. Bapak ingin hidup Bapak berguna untuk negara dan juga masyarakat. Begitupun Ki Pajuk. Dan begitupun Patih tadi Banyu Geni. Dengan jabatannya, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dia berusaha untuk berbakti kepada negara dan juga masyarakat. Nah, begitupun si Picung. Dan begitupun masyarakat yang kecil lainnya. Petani bekerja dengan baik, memberikan keuntungan untuk negara. Dan itu adalah prestasi dia untuk negara. Seorang saudagar memberikan keuntungan untuk dirinya dan juga negara, kemudahan untuk masyarakat, itu peranannya. Bahkan sampai si Picung yang kita anggap, mungkin kamu anggap, tidak memiliki kekuatan ataupun prestasi, dia pun sebenarnya bisa memberikan sesuatu kepada negara. Walaupun dalam hal ini tentunya menjadi orang kepercayaan Bapak dalam hal memberikan informasi di tempat dia. Ya, walaupun mungkin tidak banyak yang menduga dan tugas yang cukup berat, dia harus menjadi seorang budak belian. Walaupun sebenarnya dia memiliki posisi yang sangat penting, terutama untuk kesatuan ataupun kelompok yang Bapak pimpin. Tapi mau tidak mau tangan harus menjadi tangan, kaki harus menjadi kaki. Mereka tetap di bawah, tapi dalam satu kesatuan. Bukan berarti menghinakan, tapi ketika kita berada di posisi tertentu, kita harus maksimal. Kita harus maksimal memberikan daya guna ataupun jasa kita kepada negara dan juga masyarakat. Oh gitu. Padahal kan sepertinya Kang Picung itu masih kena muda, Pak. Mungkin umurnya juga tidak jauh dari saya, tapi hebat juga dia memiliki posisi yang cukup strategis, dipercayai seperti itu. Ya. Memang perlu Bapak akui juga bahwa tekadnya yang kuat, perjuangannya yang gigih, dengan berbagai cobaan kehidupan yang bermacam-macam. Dia sangat hebat. Bapak merasa beruntung bertemu dengan anak yang memiliki potensi yang cukup baik tersebut. Sehingga Bapak manfaatkan untuk kepentingan negara. Dan kamu pun jalani. Kamu akan Bapak latih untuk memiliki kekuatan, memiliki tenaga, memiliki sesuatu untuk bisa kamu sembahkan kepada negara dan juga masyarakat. Karena mau tidak mau, hidup kita itu berarti. Apapun posisi kita, hidup kita itu berarti. Kita bisa melakukan hal apapun, tapi niatkan yang kita lakukan itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tapi juga harus sesuai dengan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Kepentingan negara pun dalam catatan, kalau negaranya memang untuk kepentingan masyarakat. Jadi yang paling penting adalah kita sama-sama berjuang untuk kepentingan bersama. Kita satu individu, kita satu orang, kita satu, tapi untuk bersama. Dan bersama untuk satu tujuan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga kepada seluruh para raden-raden, para negarawan-negarawan, pada resi-resi, pada guru-guru, dan juga seluruh tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh pembesar negara dan kerajaan di lingkungan Nusantara ini. Bahwa yang paling penting adalah kita nilainya. Bukan hanya fisiknya kita bersatu, tapi sebenarnya hanya kita seperti bersatu, tapi tidak bersama. Kita bersama, tapi tidak bersatu.
Artinya apa? Kesatuan tujuan yang paling penting, kesatuan niat dan tekad yang paling penting. Walaupun kita berbeda-beda, negara terpisah-pisah, pulaunya juga terpisah-pisah, tapi dalam satu tujuan, bahwa kita sebagai manusia harus bersama-sama menjunjung kemanusiaan. Kita masing-masing bekerja, tapi untuk bersama-sama. Bersama-sama juga untuk mementingkan kepentingan bersama pula. Itu yang harus kita junjung tinggi sebagai masyarakat. Tapi nilai-nilai luhur yang demikian itu akan sulit untuk disebarkan ke seluruh negara, ke seluruh negeri. Kalaupun sudah tahu dan sudah sadar, banyak pula faktor-faktor yang manusia itu mau tidak mau. Ada yang baik tapi tidak selamanya baik. Ada yang buruk, ada yang jahat, tidak selamanya jahat. Namun demikian, kita harus tetap berusaha. Kita harus memperlihatkan yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Yang baik itu harus dilaksanakan, yang buruk itu harus kita tinggalkan. Walaupun kita tidak bisa mengatur yang buruk harus menjadi baik atau yang baik akan menjadi buruk, tidak. Tapi kita sebagai manusia niatnya adalah berjuang untuk kepentingan bersama, kepentingan kemanusiaan. Ya sudah, karena terlalu malam, kita istirahat dulu karena besok kita akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Walaupun tidak terlalu jauh sampai ke pelabuhan itu, tapi ya kita harus cukup untuk beristirahat. Kesehatan pribadi pun harus kita perhatikan. Dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, kita yang berjuangnya pun harus memang memperhatikan diri kita sendiri. Paham maksud Bapak Jaladri? Iya ya Pak, paham Pak. Baguslah kalau paham. Mari kita beristirahat. Malam itu, suasana malam dihiasi nyanyian satwa-satwa, suara-suara yang khas di malam hari di daratan. Lama sudah Pagi Jaladri tidak menikmati suasana-suasana seperti ini, karena memang beberapa waktu yang lalu dia selalu berada di tengah lautan. Sampai tengah malam, ketiga orang ini pun tertidur pulas dalam mimpi-mimpinya. Namun, menjelang dini hari, suara jangkrik terdengar sesekali dan sayup-sayup saja. Sepinya malam terasa begitu sepi. Sepi benar-benar, seolah-olah tanpa suara. Suara-suara dari luar seolah-olah tidak tembus sampai ke ruangan yang mereka sedang tinggali malam itu. Jaladri yang memang sudah memiliki pengalaman dalam hal dilatih telinganya dalam jurus cak-cak bodas, mendengar fenomena seperti ini, dia seolah-olah terbangun dari tidurnya. Kemudian terus mendengarkan suara-suara di sekitar ruangan tersebut. Mengapa terasa begitu agak sepi? Tidak seperti sebelumnya, agak ramai dari suara-suara hewan-hewan malam yang bernyanyi. Kemudian dia pun terduduk dan memperhatikan Ki Bajo dan juga ayahnya sedang sepertinya tertidur dengan pulas. Namun beberapa saat kemudian Ki Bajo pun terbangun dan kemudian terduduk. Kemudian Ki Bajo menyimpan telunjuknya di atas bibirnya, seolah-olah mengisyaratkan bahwa Jaladri tidak boleh berisik
ataupun harus tetap tenang? Apa yang kemudian yang akan terjadi? Waktunya para pendengar yang menikmati video ini. Waktunya sudah habis. Kang Dogol ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Komen-komennya ini masih sepi. Tolong diisi komen-komennya supaya Kang Dogol makin semangat. Like dan subscribe-nya juga di atas bagi yang belum. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wilujeng patepang deui permios.